Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak sekalian, saudara seiman, seislam yang sangat kami muliakan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita semua, karena orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwanya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, adalah yang paling bertakwa, bukan diukur dengan barometer yang lainnya. Maka untuk itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimudahkannya kita untuk sama-sama menjalankan ibadah yang sangat mulia, berupa kita sama-sama menuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena duduknya seseorang di majelis ilmu ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya, tidaklah satu kaum, sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah yang dimaksudkan adalah masjid. Untuk apa berkumpulnya mereka? Yatluna kitaballah, mereka membacakan kitab Allah, itu Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainakum, dan mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Apa keutamaannya? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dan ketentraman jiwa. Itulah yang didapatkan ketika seorang dia duduk di majelis ilmu, yang ada adalah ketenangan. Bahkan para ulama yang mereka sudah menghabiskan umur waktunya untuk ilmu, apa komentar mereka? Mereka mengatakan, lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ala ma nahnu alaihi la jalladuna bisuyufihim. Andaikan para raja ataukah putra-putra raja mereka mengetahui apa yang ada pada kita, para penuntut ilmu agama, berupa ketenangan, ketentraman, niscaya apa? La sallatuna bisuyufihim, niscaya mereka akan merampas ketenangan itu dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Cuman apa? Mereka nggak tahu.
ternyata ketenangan jiwa, ketentraman batin ada di majelis ilmu seperti ini. Insyaallah nggih. Makanya nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk bersimpuh barang sebentar di masjid untuk mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Ya, hadis-hadis Nabi disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi rahmatnya Allah, kasih sayang Allah ada di situ. Coba kita berada di suatu tempat yang itu ada rahmat di situ, tentunya apa? Subhanallah, maka ketenangan, kebahagiaan yang ada. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan satu rahmatnya dari 100 rahmat yang Allah siapkan. Jadi apa namanya? Rasul pernah mengatakan innalillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Yang dari 100 rahmat ini Allah turunkan satunya di dunia ini. Sehingga dari pengaruh rahmatnya Allah ini, orang tua bisa sayang kepada anak-anaknya. Bahkan binatang buas, mereka tidak memangsa anak sendiri. Ya, itu apa kata Rasulullah? Itu baru satu pengaruh rahmatnya Allah di dunia ini. Ternyata apa? Yang 99 ini Allah siapkan dan Allah simpan nanti untuk orang-orang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi mereka mendapatkan 99 rahmat. Satu saja rahmat yang Allah turunkan di dunia bisa apa? Menjadikan orang bisa berkasih sayang. Ya, orang-orang yang belajar ilmu agama akan tenang jiwa mereka. Itu baru satu rahmatnya Allah. Masya Allah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Rasul, wa ghasyiyatuhumul malaikah, dan malaikat akan menyertai mereka. Nah, mungkin jenengan tanya, mana Ustaz? Enggak ada malaikat. Memang malaikat makhluk gaib gitu ya. Cuman kita sebagai orang mukmin percaya, karena yang mengucapkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Bapak sekalian, Rasul pernah menyebutkan bahwa Allah punya makhluk dari kalangan malaikat yang mereka punya tugas khusus untuk apa? Mencari halaqah ilmu seperti ini. Soalnya Rasul pernah menyebutkan inna lillahi malaikatan yatufuna fil turaqat yaltamisuna halaqata dzikr, ai halaqatul ilm. Ya, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah memiliki makhluk dari kalangan malaikat yang tugas khususnya satu, keliling di jalan-jalan untuk mencari majelis ilmu. Jika mereka mendapatkan majelis ilmu, maka mereka mengatakan halumu ila hajatikum, ayo silahkan kalian mendatangi apa yang kalian cari selama ini. Maka apa? Kemudian malaikat mereka akan datang, ikut duduk dan mendengarkan apa? Peringatan-peringatan yang disampaikan di dalamnya. Masya Allah nggih. Nah ini. Yang ketiga, yang keempat apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang yang ada di majelis ilmu di mana? Di hadapan para malaikat. Karena Allah bangga ya ketika punya hamba yang mereka menyempatkan diri untuk mempelajari ilmu agama. Apalagi di zaman kita ini termasuk makhluk asing sekarang ya. Kalau ada orang sibuk kok masih menyempatkan belajar ilmu agama, itu termasuk makhluk asing ya, Masya Allah. Nah, maka Bapak sekalian, insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu di dalam pembacaan tafsir surat pendek untuk sementara waktu ya, karena nanti kan surat-surat panjang insya Allah Pak. Nah, sebelumnya kita telah membaca tafsir surat apa Pak? Indonesia vs Arab Saudi. Bukan. Kemarin surat Al-Ma'un ya. Kemarin banyak absen katanya lagi pada nonton bal-balan ini. Alhamdulillah hari ini nggak ada bal-balan, jadi pada datang ya. Masya Allah. Kok tahu ya? Iya, ada yang ngasih tahu itu ya. Alhamdulillah menang Pak ya. Ini berkat doa-doa jenengan itu. Masya Allah. Ini pemilu tapi tetap berangkat. Yang kita kan bukan kampanye ya. Kita sedang apa? Kampanye akhirat dan gitu ya. Masya Allah. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan tafsir
di dalam surat Al-Maun. Kemudian ya yang absen yang alfa berarti ya nanti nyontek teman-temannya ya. Biar ujian nanti bisa ngisi ujian gitu ya. Nah, sekarang kita berpindah kepada surat berikutnya, yaitu surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy. Kenapa surat ini dinamakan sebagai surat Al-Quraisy? Karena di dalamnya penyebutan tentang suku Quraisy. Ya, penyebutan tentang suku Quraisy, yaitu suku yang termulia dari kalangan suku Arab gitu. Ya. Di dalam surat ini Allah menyebutkan, ini kata atau disebutkan para ulama, menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, surat Al-Quraisy termasuk surat Makkiyah. Jadi diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini termasuk surat Madaniyah, tapi jumhur kebanyakan ulama mengatakan ini adalah surat Makkiyah. Ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, liila fi Quraisy. Ya, dikarenakan ila itu kebiasaan suku Quraisy yang apa? Ila fihim rihlatasyita'i wasayf, yaitu kebiasaan mereka untuk melakukan rihlah. Apa rihlah? Perjalanan di musim dingin dan musim panas. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan perdagangan. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Rabbnya rumah ini. Itu dimaksudkan rumah adalah Ka'bah. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yang telah memberikan makan kepada kalian yang sebelumnya kalian kelaparan dan memberikan keamanan kepada kalian yang sebelumnya kalian ketakutan. Nah, jadi ayat ini disebutkan para ulama bahwa ada sebagian ulama berpendapat bahwa surat ini Al-Quraisy ini adalah satu surat dengan surat sebelumnya, yaitu kalau kita runtuh dari depan, yaitu surat Al-Fil, gitulah, gitu ya. Jadi sebagian ulama, walaupun sebagian lagi mengatakan bukan, ini surat tersendiri, gitulah ya. Jadi para ulama khilaf, ada yang mengatakan bahwa surat Al-Quraisy ini sebenarnya adalah masih satu surat bersambung dengan surat Al-Fil. Jadi surat Al-Fil insyaallah di pekan akan datang kita akan menjelaskan ya bagaimana surat Al-Fil, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga ya Ka'bah ya dari apa? Tangan-tangan orang jahat. Jadi waktu itu ada raja dari Yaman namanya Raja Abrohah ya, yang dia sebenarnya iri. Kenapa sih kok setiap tahun ya manusia dari berbagai macam penjuru dunia mereka menziarahi Mekah, Ka'bah untuk ibadah haji di situ. Nah, akhirnya, wah ini lumayan ini. Kalau dari berbagai macam negara datang ke situ, berarti perhotelan laku, gitu ya. Kemudian transportasi laku, ya. Dodolan pecel laris, gitu loh. Akhirnya kata Abrohah ini punya pemikiran apa? Agar Ka'bah itu dihancurkan, kemudian dipindah dan dibawa ke Yaman kan gitu. Tapi apa? Allah berkehendak lain. Yang memiliki Ka'bah adalah Allah. Maka Allah menjaga rumahnya yang suci. Kemudian apa? Allah binasakan pasukan tersebut. Nah gitu. Maka sebagian orang mengatakan di situ Allah sedang menyebutkan apa? Tentang keutamaan orang-orang Quraisy. Yang apa? Allah selamatkan negeri mereka dari para penjajah tadi. Nah, kelanjutannya di sini sebenarnya itu Allah menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy ya, mereka punya kebiasaan apa? Melakukan perjalanan untuk dagang. Baik di musim panas maupun di musim dingin. Ya kalau bulan-bulan ini sudah mulai musim dingin ini ya, di Mekah, di Madinah ini. Musim dingin. Nanti sebentar lagi bulan Desember, Januari itu seringnya tambah dingin lagi, gitu ya. Iya. Nanti bulan Maret, April panas, ya, masya Allah. Nah,
Maka kebiasaan mereka ini ya, bahwa suku Quraisy ini memang suku yang dihormati. Makanya ketika suku Quraisy yang mereka merupakan tinggal di tanah haram gitu ya, mereka kemanapun pergi mereka banyak orang menghormati. Mereka ketika musim dingin gitu ya, mereka melakukan perjalanan kemana, ke daerah Syam. Kemudian ketika musim panas mereka berangkat ke Yaman gitu ya, itu aman. Kenapa? Karena diantaranya orang-orang ketika bertemu dari mana Pak? Kami dari Mekah. Oh iya, mereka tahu bahwa ini adalah penduduk tanah haram, sehingga mereka dihormati dan mereka tidak disakiti. Masya Allah, itu diantara keberkahan ya, keberkahan orang yang tinggal di mana, di tanah suci. Itu apa? Allah berikan kepada mereka ketenangan gitu Pak. Karena Masya Allah ya, memang negeri Mekah itu adalah negeri yang dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali menginjakkan kakinya di cikal bakal kota Mekah, doanya apa? Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, ini cikal bakal negeri Mekah ya, baladan aminan, negeri yang aman. Coba, yang diminta pertama kali aman. Baru yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang pertama kali diminta Nabi Ibrahim, minta keamanan. Adapun rizki nomor dua Pak. Apa alasannya? Para ulama menyebutkan bahwa rasa aman ini merupakan pokok segala kenikmatan. Segala kenikmatan dunia itu pokoknya, porosnya adalah aman. Coba sekarang Pak, kita mungkin punya rumah mewah, serba lengkap, perabotnya, fasilitasnya, Pak, insya Allah ya, sofanya empuk, lampunya juga syahdu gitu ya, AC-nya maknyes, masya Allah, punya kolam renang, macam-macam, burungnya juga ikut menghiasi rumah. Tapi nggak aman Pak. Coba kita lagi kumpul keluarga, makan sate, makan kambing guling, tiba-tiba sampai rumah bom. Apa mungkin Pak kita tetap menikmati makanan dan rumah? Ya enggak. Kita akan pergi meninggalkan rumah, kemudian bikin tenda di tengah hutan, ngungsi ya Pak ya. Lah benar itu. Padahal rumah kita nyaman, makanan ada, keluarga ada. Tapi ketika aman itu tidak ada, maka sirna kenikmatan yang ada itu. Makanya Masya Allah ya, kita sebagai warga Indonesia ini luar biasa. Allah berikan aman yang luar biasa. Harusnya apa? Kita banyak-banyak bersyukur. Ya, makanya kalau kita baca berita, coba diresapi, renungi ya, seperti saudara kita yang ada di Palestina, ada di Yaman, ada di Suriah, Libanon juga demikian ya. Mereka nggak aman ya, mau sholat tidak tenang, mau jalan-jalan juga tidak aman ya, Masya Allah. Makanya kata para ulama, mana lebih besar antara nikmat aman dengan nikmat makanan atau kekayaan? Nikmat aman lebih besar nilainya. Lebih besar mana? Nikmat aman dengan nikmat sehat. Gimana Pak? Aman lebih tinggi. Kalau kata ulama gini Pak, ngasih contoh bahwa seorang ya, atau mereka mencontohkan seekor kambing Pak. Misalkan ada kambing, dia sakit Pak, kambing ini sakit, mungkin kakinya lumpuh atau sakit apa, sakit tapi aman. Kemudian kambing ini dilepas, dia makan rumput yang ada gitu ya, pagi-pagi dia panas-panasan gitu loh Pak. Nanti lambat laun, tambah hari tambah membaik kesehatannya, lama-lama sembuh, bisa lari kembali. Ini kambing yang sakit tapi aman. Kemudian didatangkan lagi satu kambing yang dia sehat, ada makanan, tapi di situ ada 4 ekor serigala yang lapar.
Coba Pak, gitu ya. Coba. Mungkin nggak kambing ini ya sambil dimata-matai sama serigala, kemudian kambing ini makan dengan nikmatnya. Jangan-jangan serigalanya nunggu dia kenyang dulu, gemuk dulu, baru dimakan serigala. Kan gitu. Yang ada ketakutan. Dia nggak bisa makan. Karena tidak makan lama-lama apa? Lama-lama sakit, lama-lama kurus, lama-lama mati. Gitu. Makanya nikmat aman, subhanallah, itu jauh lebih besar daripada nikmat sehat, nikmat harta, dan lain-lainnya. Insyaallah ya. Makanya penting kita terus mengingatkan bahwa nikmat aman itu merupakan nikmat yang sangat besar. Makanya apa? Nabi Muhammad SAW ketika beliau melihat hilal di awal bulan, pergantian bulan Hijriah dengan bulan, apa yang Rasul ucapkan? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima yuhibbuhu Allah wa yarullah. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan keislaman, dan bulan yang penuh dengan taufik, hidayah terhadap apa yang Allah ridhoi. Coba, apa yang Rasul minta pertama kali? Minta kepada Allah aman. Insyaallah ya. Makanya seperti Bani Israil di sini atau suku Quraisy ini, Allah menyebutkan kepada mereka, yaitu apa? Nikmat berupa aman. Maka apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah, falyabudu rabbaha dzal bait. Maka sembahlah oleh kalian Robnya rumah ini, yaitu Robnya Ka'bah. Masya Allah. Di sini Allah menyebutkan apa? Tentang rumahnya, itu Ka'bah. Karena Ka'bah ini kita tahu tempat yang paling mulia, Pak. Dari mana? Kalau kita mengatakan bahwa Ka'bah atau kota Mekah ini, tanah haram Mekah ini adalah tanah yang paling mulia. Insya Allah ya, karena satu, tadi ini adalah tanah yang didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, bahwa sholat di Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masya Allah, berapa keutamaannya Pak? 100.000 kali. Ya, bukan 1.000, 100.000 kali. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul pernah mengatakan, salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ghairiha. Sekali sholat di Masjidil Haram, itu di Mekah, ya, itu afdol. Afdol itu lebih baik, Pak. Bukan sama dengan, ya, lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Termasuk nurus ada, iya Pak. Jadi kalau kita sholat di sana sekali saja, sholat subuh cuma 2 rakaat, bagaimana pahalanya? Lebih baik 100.000 kali. Kalau dibikin hari, berapa hari banyak? Kalau bikin tahun berapa Pak? Sekitar 274 tahun Pak. Masya Allah. Itu kita sholat di sana sekali, itu lebih baik daripada sholat 274 tahun. Siapa yang umurnya sampai segitu? Masya Allah ya. Luar biasa ini. Makanya masyarakat Muslim Indonesia termasuk luar biasa itu. Kita kalau datang ke Mekah itu, di mana-mana ketemu orang apa? Irungnya pesek Pak. Indonesia nih Bu. Sampai orang di sana semua tahu bahasa Indonesia. Ya, yang namanya Pak Jokowi kenal itu mereka semua itu. Kenapa? Saking mereka itu banyaknya ketemu orang Indonesia. Subhanallah ini. Ya. Dan yang luar biasa lagi Bapak sekalian, orang kalau yang pernah ke Baitullah itu ya, mesti mereka apa? Ketagihan pengen datang lagi. Karena apa? Selain mereka ibadah di situ dengan keutamaan yang luar biasa, yang kedua mereka mendapatkan ketenangan yang lebih dibandingkan kita berada di tempat yang lain. Karena memang Masya Allah, Allah yang menjamin apa? Keamanan mereka. Masya Allah ya di sini. Jadi Allah mengatakan sebagai bentuk syukur kepada Allah, falyabudu rabbaha dzal bait. Tadi. Jadi rumah ini rumah Allah ya. Robnya Allah. Allah yang memiliki Ka'bah. Makanya jangan sampai kemudian apa? Ada seorang ingin menghancurkan Ka'bah, pasti pemiliknya tidak akan diam. Kan gitu Pak. Allah jaga. Ini. Makanya yang ketiga, ini yang luar biasa lagi Pak. Ini sering ada
anggapan sebagian orang, Pak, jenengan kan sudah mampu dari sisi fisik, finansial, sudah haji belum, umroh belum? Belum. Alasannya kenapa? Alasannya gini Pak, saya berapa kali ketemu orang, kayaknya saya belum dipanggil Allah, terus saya masih banyak dosa. Karena dengar-dengar kata dia, kalau kita banyak dosa, kemudian ke tanah suci, nanti di sana dibalas. Dulu sikap kita sering mukul orang, tiba-tiba dipukul orang di sana gitu Pak ya. Mitos atau fakta itu Pak. Gitu ya. Jadi gini Pak, itu enggak betul Pak ya. Apalagi seorang ketika dia datang ke tanah suci niatnya bertaubat kepada Allah, ya beribadah kepada Allah, ya nggak mungkin lah kemudian Allah malah membalas di sana gitu loh Pak. Nggak seperti itu. Tapi memang ada ayat, barang siapa yang dia baru niat berbuat maksiat di tanah haram, ya Allah mengancam akan dibalas seketika itu. Allah mengatakan, wa man yurid fihi bi ilhadin nudhikhu min adzabin alim. Barang siapa yang yurid, dia menginginkan niat untuk berbuat ilhad. Ilhad itu kata ulama macam-macam. Bisa dia berbuat syirik, berbuat kebid'ahan, berbuat maksiat, berbuat dosa di tanah haram. Apa kata Allah? Nudhikhu min adzabin alim. Kami akan memberikan rasa kepada dia dengan azab yang pedih. Apa kata ulama? Itu baru niat, belum melakukan. Makanya jangan sampai kita datang ke sana punya niatan lah biar ngelihat cewek dari berbagai dunia. Astagfirullah ini Pak. Ini ya, hati-hati itu. Ini memang subhanallah, ini hati-hati ya. Kalau orang datang ke sana niatnya untuk maksiat seperti itu. Masya Allah. Ini ya. Nah, ini Allah mengatakan, maka sembahlah Rabbnya, pemiliknya rumah ini. Kemudian Allah mengatakan, allazi at'amahu min ju'. Dialah Allah yang telah memberikan makan kepada mereka yang dulu mereka kelaparan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa yang memberi makan kita siapa? Allah. Ya. Yang memberi makan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk ibadah, itu bukan maknanya Allah butuh pemberian kita, enggak sama sekali. Andaikan seluruh penduduk bumi ini ingkar kepada Allah, maka tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Dan andaikan seluruh penduduk bumi ini iman kepada Allah, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali, karena Allah tidak butuh. Makanya setelah Allah memerintahkan kita ibadah dalam surat Az-Zariyat 56-57 itu, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepada aku. Apa kata Allah? Kelanjutan ayatnya, ayat ke-57, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak berharap mereka memberi rizki kepadaku, aku pun tidak berharap mereka memberi makan kepadaku. Allah gak butuh Pak. Maka Allah lanjutkan ayatnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Razzaq yang memberi rizki, dan Allah yang memiliki kekuatan yang super kuat. Gitu ya. Jadi ibadah yang kita kerjakan kembali kepada kita manfaatnya, bukan kembali kepada Allah. Nah, gitu ya. Masya Allah, di sini Allah mengatakan Dia yang memberi makan kepada mereka yang dulu mereka kelaparan. Kemudian wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberi mereka keamanan yang dulu mereka ketakutan. Kan gitu. Penduduk kota Mekah dulunya Pak enggak aman. Ya. Belum aman mereka, Masya Allah. Yang namanya perampokan ada di situ. Tapi apa? Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, bagaimana Allah memberikan kepada mereka keamanan. Nah, ini Allah sebutkan ya di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Allah mengatakan, awalam yarau anna khalaqna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Apakah ya mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan haraman, tanah haram itu sebagai tanah yang aman, negeri yang aman.
Gitu ya. Perhatikan, wa yutakhattafun nasu min haulihim, padahal apa? Di sekeliling mereka saling merampok. Tapi giliran di tanah suci, masya Allah, aman sentosa di situ. Ya kan? Ya kan? Ini Allah mengatakan nih, terutama dari Al-Ankabut ayat ke-67. Apa kalian tidak perhatikan? Ya, Allah menjadikan tanah haram itu, Mekah dan Madinah itu aman. Aman, dan itu semua orang merasakan, Pak. Begitu datang ke sana, masya Allah, aman. Ya, bahkan kalau kita datang di seperti di Mekah ya, di Masjidil Haram gitu, kita barangnya hilang, Pak. Entah jam, entah dompet, apapun, itu insya Allah masih ada, walaupun sudah puluhan tahun, Pak. Karena apa, di sana ada kantor khusus apa, nampung barang-barang yang hilang, Pak. Karena apa? Barang hilang atau barang temuan di tanah haram itu tidak boleh untuk diambil kemudian kita miliki selama-lamanya, Pak. Berbeda kalau misalkan kita menemukan barang berharga di Purwokerto misalkan. Boleh kita ambil, kemudian kita tawarkan selama setahun. Kalau ternyata setahun tidak ada orang yang mengaku, bagaimana? Itu bisa menjadi milik kita. Tetapi kalau barang temuan di tanah haram, selama-lamanya tidak boleh kita miliki, kecuali kalau kita ambil dalam rangka untuk kita umumkan. Makanya kalau kita di sana tidak lama, bagaimana? Kita serahkan kepada petugas, dan di situ ada kantor khusus yang nampung barang itu. Supaya jenengan mungkin haji misalkan 10 tahun yang lalu, tahun ini bisa umroh, jenengan datang saja ke kantor tersebut. Insya Allah kalau jenengan bisa menyebutkan ciri-ciri barangnya, apalagi masih ada KTP gitu, Pak ya, insya Allah ada barang di situ. Subhanallah. Itu salah satu bentuk bagaimana rasa aman yang Allah berikan di tanah haram. Itulah Allah mengatakan wa amanahum min khauf, yang Allah berikan rasa aman kepada mereka yang sebelumnya mereka merasa ketakutan. Masya Allah, luar biasa. Nah, makanya luar biasa sekali ini ya. Di dalam surat ini Allah sangat menegaskan di sini dua nikmat. Nikmat makan dan nikmat aman. Karena gini, Pak. Apa alasannya, subhanallah ya? Ini dikuatkan dengan hadis Nabi. Bahwa seorang dikatakan dia betul-betul kaya, seakan-akan mendapatkan segala kenikmatan dunia ketika tiga, yaitu pertama aman, sehat, dan punya makanan hari itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan man asbaha minkum mu'afan fi atau aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, dia aman pada diri dan keluarganya. Dia aman, Pak, dirinya aman, keluarganya aman. Tapi kalau dia aman, keluarganya nggak aman, kurang nikmat. Contoh misalkan kita berada di Indonesia, ya, kemudian keluarga kita berada di satu daerah yang di situ sedang terjadi konflik. Apa kemudian kita tenang? Tidak. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang di pagi hari dia aman pada diri dan keluarganya, masya Allah, yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, masya Allah ya, kepala tidak pusing, bahkan badan nggak pegel-pegel, perut nggak melilit ya, kemudian asam urat nggak naik, gitu Pak, masya Allah. Yang kedua, yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya bahan makanan untuk hari itu, masya Allah, punya bahan makanan. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan segala kenikmatan dunia berkumpul pada orang tersebut. Seakan-akan ya, subhanallah. Dunia, kenikmatan dunia ada pada dia. Apa syaratnya? Aman pada diri dan keluarga. Kedua, sehat jasadnya. Yang ketiga, memilih bahan makanan untuk hari itu. Subhanallah. Nah, makanya Bapak sekalian, subhanallah, syukur itu penting, Pak. Syukur sangat penting, karena dengan syukur inilah kemudian apa? Allah akan menjaga, bahkan menambahkan nikmat. Jangan pernah ngeluh, Pak. Syukur, alhamdulillah Allah berikan
ya negara Indonesia yang aman, subur, rakyatnya juga sopan, santun, ya Masya Allah, itu syukuri. Karena apa? Subhanallah, Allah pernah memberi permisalan Pak dalam Al-Quran. Ada suatu kampung negeri yang suburnya luar biasa. Mungkin kalau saya gambarkan seperti Indonesia Pak, yaitu kaum Saba. Kita kalau baca Al-Quran surat Saba ayat 15 sampai 17, Allah mengatakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh kata Allah, pada tempat tinggal kaum Saba ini terdapat pelajaran untuk kalian. Kenapa itu? Kaum Saba ini adalah kaum negeri yang kanan kirinya itu ada dua lahan perkebunan yang sangat subur. Subur luar biasa. Berbagai macam tanaman bisa menghasilkan. Mungkin kayak Indonesia Pak, tongkat saja bisa jadi makanan, iya kan? Coba kita datang ke tetangga, Pak, ini ada batang singkong, saya ambil, boleh silakan. Kita potong-potong jadi 5, tancapin di belakang rumah, plek, 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 plek. Sebulan udah tumbuh Pak, bisa panen daun singkong. Ya kan Indonesia kan? Subhanallah. Itu kalau taruh di tanah Arab, ya kering keruntau Pak, gitu kan. Tapi kalau di Purwokerto, Masya Allah itu bisa subur. Gak usah dipupuk, gak usah disiram, musim hujan kayak gini Pak. Kan gitu. Nah, Allah mengatakan, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, silahkan kalian makan rizki Allah kepada kalian dan bersyukurlah kepadanya. Allah cuma minta satu, syukur kalian kepada Allah. Jangan salah alamat syukurnya, jangan ingkar nikmat kalian. Sampai Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sangat baik dan Allah mengampuni mereka, gitu Pak. Sampai gini Pak, di dalam tafsir At-Tabari dikisahkan di sana, saking makmurnya kaum Saba gini Pak. Jadi ibu-ibu saat itu kalau untuk manen buah nggak perlu naik Pak, ngombok kecantol, roke kecantol Pak ya. Jadi gimana cara ibu-ibu panen? Mereka masuk ke kebun, bawa keranjang, taruh kepala Pak. Sudah jalan dari ujung sini ke sana, balik, pulang-pulang sudah penuh dengan buah-buahan, delimanya, kurmanya, macam-macam buah ada, anggurnya Pak. Itu saking apa? Makmurnya kaum Saba. Allah berpesan kepada mereka, silahkan kalian makan dan syukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah mengatakan fa'aradu, namun mereka berpaling, tidak mau syukur kepada Allah, yang ada kufur kepada Allah. Akhirnya apa? Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang yang super dahsyat. Perhatikan, wabadalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatai aklin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Maka apa? Setelah terjadi banjir tersebut, meluluh lantakan rumah-rumah mereka dan juga perkebunan mereka. Kata mereka, tenang, kita akan ganti dengan bibit yang lebih unggul lagi, kata mereka. Ternyata apa? Bumi menolak Pak. Allah tidak berkehendak bumi sehingga tidak bisa menumbuhkan tadi. Malah apa? Begitu ditanam dengan tumbuhan, ya dengan bibit lebih unggul, ternyata apa? Allah gantikan kedua kebun yang subur itu dengan dua kebun yang sangat tandus, yang tidak menghasilkan kecuali apa? Pohon yang berbuah pahit dan sebagian dari pohon bidara yang berduri. Coba Pak, bidara manfaatnya apa? Ya manfaatnya paling ngusir jin. Kalau ada orang mati ngambil 7 helai daunnya untuk memandikan jenazah, itu tok sudah. Ya kan? Beda dengan kurma, beda dengan anggur, delima, zaitun, tin, banyak manfaatnya. Coba perhatikan. Nah, maka apa? Allah mengatakan wadzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami balas kepada mereka disebabkan karena keingkaran mereka. Ini makanya Allah ingatkan dalam ayat ini, ya, maka sembahlah Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya, karena Allah yang telah memberikan kalian makan yang dulu kalian kelaparan. Allah memberikan kalian keamanan dulu ketakutan. Bangsa Indonesia kan gitu Pak. Kalau kita dengar cerita dulu ya, Pak guru sejarah, Bu guru sejarah kan gitu. Zaman penjajahan,
Itu mbah-mbah kita kan cerita itu ya, ketika Indonesia dijajah, ya Allah, ayo setiap rumah suruh bikin apa? Suruh bikin lubang di dalam kamar. Nanti kalau ada sirine tertentu masuk ke lubang ya tutup. Manut Indonesia. Ternyata apa? Begitu penjajah datang ngambil harta masyarakat Indonesia. Nanti sudah aman keluar, makanannya habis, sudah dicuri semua gitu kan. Ketakutan untuk makan susah, pakai baju pun pakai apa? Pakai karung gitu ya. Makanya bungkil. Karungnya penuh dengan kutu gitu Pak ya. Pura-pura mau mandi pakai sampo dulu Pak ya. Subhanallah itu. Kemudian Allah berikan nikmat makan, masya Allah ya, nikmat aman. Sekarang kita pergi kemana-mana nggak takut didor sama Belanda. Malah sekarang Belanda masuk Indonesia ya. Iya, main bola lagi Indonesia gitu kan. Masya Allah, dulu kita ketakutan Pak. Kita ketakutan dulu kan gitu. Kita bayangin saya takut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan rasa aman. Ini maka ayat ini, surat ini cocok untuk bangsa Indonesia itu. Dulu kita kelaparan, makanya bungkil, gitu ya. Dulu kita ketakutan karena dijajah, sekarang kita makan model apa ada. Yang penting duit. Itu Pak ya. Sekarang kita aman, jalan kemana bisa, yang penting punya duit kan gitu Pak ya. Subhanallah. Maka nikmat mana yang Allah berikan yang kita dustakan, janganlah kita seperti umat-umat terdahulu yang mereka mengingkari nikmat Allah, kemudian Allah balikkan keadaan mereka. Ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.